Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa, kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya dapat memberkati saudara sekalian. Nah, pada kesempatan ini, topik pembahasan kita adalah makna atau arti dari sebuah kehidupan. Kalau kita sejenak melihat siklus kehidupan ini, kelihatannya sangat sederhana. Coba kita lihat, kita lahir, kemudian kita tumbuh dewasa. Setelah dewasa, kemudian kita menikah dan mungkin punya anak. Anak menjadi dewasa, kita menjadi tua. Dan ujungnya adalah kematian. Dan siklus ini akan terus berulang-ulang kepada keturunan kita. Sampai kapan? Sampai dunia sudah tidak lagi memberikan kesempatan untuk sebuah kehidupan. Kalau kita lihat dari siklus tersebut, kita mungkin berkesimpulan bahwa hidup ini sangatlah singkat. Memang betul, karena firman Tuhan pun berkata di dalam Yakobus 4 ayat 14, saya akan bacakan. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup ini? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi firman Tuhan mengibaratkan hidup ini hanya sesingkat embun di pagi hari. Di mana ketika matahari muncul, hilang. Itulah hidup, begitu singkatnya dan begitu cepatnya. Jadi kalau demikian, untuk apa kita hidup? Hanya untuk memberikan keturunan dan mendewasakannya dan setelah itu selesai. Banyak orang di dunia ini tidak mengerti arti dari sebuah kehidupan. Sehingga jangan heran, kalau banyak orang yang bunuh diri karena dia mengakhiri hidup mereka sesuai dengan cara mereka dan sesuai dengan waktu mereka. Karena mereka tidak mengerti apa arti sebuah kehidupan. Kita tahu bahwa setiap orang akan memaknai kehidupan ini dengan cara yang berbeda-beda. Tentu, kenapa? Karena mereka akan dipengaruhi oleh cara mereka mencari tahu apa arti dari sebuah kehidupan. Jadi pandangan seseorang terhadap sebuah kehidupan, itulah yang akan membedakan mereka dalam memaknai sebuah kehidupan. Beberapa orang mengatakan bahwa kehidupan ini adalah sebuah misteri. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan manusia ribuan tahun. Apakah arti hidup? Bagaimana saya dapat menemukan pemenuhan, kepuasan, dan tujuan dalam hidup saya? Apakah saya memiliki potensi untuk mencapai sesuatu yang memiliki makna kekekalan? Banyak orang tidak pernah berhenti mempertanyakan apa arti sebuah kehidupan. Ketika mereka memandang ke belakang dan tidak mengerti mengapa mereka merasa begitu kosong, walaupun mereka telah berhasil mencapai apa yang mereka cita-citakan. Hal ini terjadi karena manusia selalu memulai pencarian makna tersebut dari titik awal yang salah. Tahu salahnya di mana? Hampir setiap orang memulai pencarian ini dari dirinya sendiri. Kita selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat kepada diri kita sendiri. Betul kan? Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Misalnya, ingin menjadi apa saya nanti? Apa yang seharusnya saya lakukan dalam hidup ini? Apa cita-cita saya? Mengapa saya menderita seperti ini? Kenapa saya dilahirkan ke dunia? Bagaimana kalau saya nanti mati? Dan masih banyak pertanyaan yang kita bisa ajukan. Dengan memusatkan perhatian pada diri sendiri, kita tidak akan pernah berhasil mendapatkan jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Kita tidak akan pernah berhasil menemukan makna hidup dengan mencarinya di dalam diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah mengetahui untuk apa kita diciptakan, karena kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Saya kasih ilustrasi. Ya, mungkin suatu saat kita membeli sebuah peralatan elektronik yang sangat canggih. Pada saat kita membuka boxnya, kotaknya, mungkin kita bingung cara mempergunakannya. Alih-alih menggunakan untuk mencari tombol untuk menghidupkan saja, mungkin kita masih bingung. Satu-satunya cara yang paling mudah adalah bertanya kepada penciptanya, yang pada abad modern ini sudah dibuat di dalam buku panduan barang tersebut. Jadi kalau saudara beli barang elektronik, pasti ada buku panduannya di dalamnya. Misalnya handphone, pasti ada buku panduannya. Di dalam buku panduan tersebut dijelaskan untuk apa barang tersebut diciptakan, dan sejauh mana barang tersebut dapat berguna, sampai bagaimana cara menggunakan dan merawat barang tersebut. Itu semua ada di dalam buku panduan tersebut. Demikian pula dalam kehidupan ini. Kita tidak akan pernah mencapai tujuan hidup kita apabila kita memulainya dengan berpusat kepada diri kita sendiri. Kita harus memulainya dari pencipta kita, yaitu siapa? Allah. Masalahnya, apakah ada orang yang pernah melihat Allah? Allah itu tidak pernah kelihatan. Tapi kita tidak perlu bingung, karena Sang Pencipta kita telah membuat sebuah buku panduan, yaitu Alkitab. Ingat, kita ada di dunia ini bukanlah karena kehendak kita sendiri, bukan. Kehidupan kita adalah kehendak Allah. Allah lah yang memiliki tujuan, rencana, rancangan mengapa kita ada di dunia ini. Kita ada semata-mata karena Allah menghendaki kita ada. Kita diciptakan oleh Allah dan untuk kepentingan Allah semata, dan bukan sebaliknya. Oleh karenanya, hanya di dalam Allah lah kita dapat menemukan, misalnya apa? Asal-usul kita, identitas kita, makna kehidupan kita, tujuan hidup kita, mengapa kita menderita, betapa pentingnya kita ada di dunia ini, bahkan masa depan kita yang kesemuanya ini haruslah dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Tujuan hidup kita jauh lebih berarti daripada kesuksesan pribadi kita, kehidupan yang harmonis, atau bahkan kebahagiaan kita. Tujuan hidup jauh lebih besar artinya daripada keluarga, karir, cita-cita kita sekalipun. Jika kita ingin mengetahui mengapa kita ada di dunia ini, mengapa kita terlahir seperti ini, dari orang tua yang seperti ini, bahkan kadang kita bertanya, mengapa kita bekerja di perusahaan yang seperti ini, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang seperti ini? Kita harus memulainya dari Allah, karena kita dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Ketika seseorang mencapai kesuksesan dalam karirnya, pada akhirnya dia akan berkata, kenapa tidak ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa ketika saya telah mencapai puncak kejayaan saya, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Seberapa banyak cita-cita yang berhasil kita capai, bisa dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan segala upaya kita, dan ternyata tidak mampu memberikan kepuasan setelah dikejar dengan sia-sia bertahun-tahun lamanya. Mengapa demikian? Karena cita-citanya dipusatkan pada kepentingan diri sendiri dan bukan kepentingan pencipta. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kita hidup dalam masyarakat yang humanistik, di mana orang mengejar banyak cita-cita dan keinginan daging, dan menganggap bahwa di dalamnya mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Beberapa cita-cita termasuk misalnya kesuksesan bisnis, kekayaan, relasi yang baik, seks, hiburan, berbuat baik dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Namun banyak orang yang memberi kesaksian bahwa saat mereka berhasil mencapai cita-cita mereka tersebut,
untuk kekayaan, relasi, kesenangan, dan sebagainya. Ternyata di dalam diri mereka masih saja ada kekosongan yang sangat mendalam. Yaitu suatu perasaan kosong yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun. Seberapa sering kita melihat banyak orang, ya, yang kalau kita lihat dari luarnya, hidupnya terbilang sukses. Dia memiliki istri, anak yang baik dan pintar-pintar, pekerjaan yang mapan, bahkan jabatan pelayanan yang dihormati di gereja, serta memiliki gelar master yang diperoleh dari luar negeri misalnya. Akan tetapi herannya, mereka tetap merasa ada yang kurang dalam hidup mereka. Kelihatannya orang ini adalah orang yang sukses dalam hidupnya, namun tetap memiliki kekosongan. Dan saudara tahu, penyebab utama hal ini terjadi karena definisi sukses yang dianut oleh setiap manusia adalah definisi yang salah. Karena ketika sukses didefinisikan dari perspektif yang salah, maka timbullah kekosongan itu. Kalau gitu, apa definisi sukses? Definisi sukses harus dilihat dari perspektif Allah, Sang Pencipta, dan bukan dari perspektif manusia. Apa definisi sukses? Sukses adalah ketika kita taat melakukan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Walaupun kehendak itu sangat menyakitkan diri kita. Ketika kita mau masuk dalam ketaatan, kita dianggap sukses. Saya ambil contoh dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sukses karena ia melakukan seluruh kehendak Allah dalam hidupnya. Sekalipun kehendak Bapaknya sangat menyakitkan dan berakhir dengan kematian yang sangat mengenaskan. Kita tahu semua, mati di kayu salib dan terhina. Semua murid Yesus dalam kehidupannya dapat dikatakan sukses karena apa? Karena telah melakukan kehendak Allah di dalam setiap penderitaan yang mereka harus jalani. Itulah sukses. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia menciptakannya menurut gambarnya. Kita tahu itu semua ya. Tuhan menciptakan manusia segambar dengannya karena Dia menginginkan persekutuan dan berbagi kasih dengan mereka. Akan tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan persekutuan tersebut. Padahal manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Sehingga mereka akan merasa persekutuan itu tidak utuh sampai persekutuan itu dipulihkan. Sumber dari segala penderitaan manusia adalah keterpisahan dengan Allah, Sang Pencipta. Ingat dosa pertama yang dilakukan manusia di Taman Eden? Telah membuat terputusnya hubungan intim antara manusia dengan Allah Pencipta. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa upah dosa adalah maut. Sekarang apa arti maut? Maut berarti keterpisahan antara kita dengan Allah untuk selama-lamanya. Itulah definisi dari maut. Hubungan dengan Allah itu dimungkinkan untuk dipulihkan hanya melalui anaknya. Siapa itu? Yesus Kristus. Hidup kekal diperoleh ketika seseorang menyesali dosa-dosanya, kemudian dia bertobat, tentunya bertobat secara sungguh-sungguh ya. Tidak mau lagi hidup dalam dosa dan selalu menginginkan Kristus mengubah mereka dan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang baru dan mulai bergantung kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Makna hidup yang sebenarnya ditemukan ketika orang mulai berjalan mengikuti Kristus sebagai muridnya. Belajar dari Dia, menggunakan waktu bersama dengan Dia, dan masuk di dalam firman-Nya, artinya melakukan firman-Nya, bersekutu dengan Dia dalam doa, dan selalu berjalan di dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Itu kata Tuhan Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia harus kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena Kristus, ia akan memperolehnya. Tuhan tidak pernah memaksa seorang untuk mengikuti dan menjadi muridnya loh. Kita bisa memilih untuk mau membayar harga untuk menjadi murid Kristus atau menolak panggilannya. Terserah kita. Kita dapat terus berusaha mengarahkan hidup kita sendiri dan sebagai hasilnya hidup dalam kehidupan yang kosong. Atau kita dapat memilih untuk mengikuti Tuhan dan rencananya bagi hidup kita
Yang hasilnya kita akan memiliki hidup yang penuh arti dan mendapatkan kepenuhan yang kekal. Bapa kita di surga sangat mengasihi kita dan menghendaki yang terbaik bagi kita. Kehendaknya memang bukan selalu yang paling mudah loh, tapi pada akhirnya akan memberi kelimpahan ilahi. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk dapat memperoleh kehidupan yang penuh makna. Penuh makna ini maksud saya adalah penuh sukacita dan yang berkelimpahan. Seperti yang telah dijanjikan oleh Kristus kepada kita, bahwa hidupmu akan berkelimpahan sesuai dengan kehendak Kristus tentunya. Mereka yang telah membayar harga, yaitu mau melakukan penyerahan penuh kepada Kristus dan kehendaknya, mereka itulah yang akan menikmati hidup secara penuh. Sudahkah kita membayar harga? Apakah kita bersedia? Jika kita bersedia, kita tidak akan pernah kehilangan makna atau tujuan hidup kita lagi. Lalu bagaimana kita dapat menemukan tujuan Allah menciptakan kita? Ada dua pilihan yang dipakai oleh manusia dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pilihan pertama, mereka berspekulasi. Inilah pilihan banyak orang di dunia ini. Mereka menebak, menduga, dan berteori tentang tujuan hidup. Selama ribuan tahun filsuf-filsuf hebat dunia terus berusaha merumuskan dan berspekulasi tentang makna kehidupan. Mereka berusaha menciptakan definisi kehidupan yang pada akhirnya hanya berupa teori manusia. Ilmu filsafat misalnya kita akui adalah satu ilmu yang sangat populer dan penting bagi kehidupan kita. Namun ketika ilmu ini masuk dalam ranah tujuan atau makna dari kehidupan, maka hasilnya adalah tebakan belaka. Filsuf-filsuf yang paling bijak pun hanya menebak apa arti hidup. Itu pilihan yang pertama. Tadi apa? Spekulasi. Pilihan yang kedua, dalam menjawab pertanyaan, bagaimana kita menemukan tujuan Allah menciptakan kita? Adalah dengan menerima seutuhnya pernyataan Allah. Kita dapat melihat dan memahami kehidupan ini dengan melihat pernyataan Allah di dalam firman-Nya. Cara yang paling mudah untuk memahami tujuan suatu barang diciptakan, tadi saya sudah katakan, tanya saja kepada penciptanya. Jadi barang itu sudah ada buku panduan. Tanya, lihat buku panduannya. Hal yang sama berlaku untuk menemukan tujuan hidup kita. Tanya kepada Allah karena Dia adalah Sang Pencipta. Allah bukan sekedar titik awal dalam kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan itu. Untuk menemukan tujuan hidup kita, kita harus melihat dari firman Allah. Dan bukan berkaca kepada hikmat dunia. Kita harus membangun kehidupan kita di atas kebenaran firman Allah. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita dari kehidupan dan keinginan daging. Ada dalam Matius 7 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Bangunlah rumah kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Allah. Dengan apa? Dengan cara mendengarkan firman, merenungkan firman Tuhan, dan taat dalam melakukan firman-Nya di dalam kesetiaan. Seperti halnya tadi barang elektronik, ya, memiliki buku panduan. Demikian juga orang Kristen telah dibuat buku panduannya, yaitu apa? Alkitab. Alkitab adalah buku panduan yang menjelaskan mengapa kita hidup, bagaimana kehidupan ini berjalan, apa yang harus kita hindari dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan kita. Bahkan sampai pada kehidupan seperti apa yang akan terjadi setelah kita mati. Semua ada di dalam Alkitab, buku panduan umat Kristen. Bacalah, renungkan, sehingga saudara dapat menemukan kenapa saudara ada di dunia ini, dan bagaimana nanti, dan apa tujuan Allah menciptakan saudara di dunia ini. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, renungan yang saya telah sampaikan ini dimaksudkan untuk setiap saudara mengerti bahwa Allah telah menanamkan nilai kekekalan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita merangkai nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita ini, guna menemukan makna kehidupan dari dimensi Allah
dan bukan dari dimensi manusia. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman akan nilai kehidupan akan memberikan kita semangat untuk menjalani hidup ini yang pada akhirnya menuntun kita untuk mencapai tujuan kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nantikan pembahasan topik-topik yang menarik lainnya dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri. Salam terang bagi Indonesia.